Oke, sekarang kita akan bahas mengenai bentuk akar lainnya gitu ya. Jadi ada beberapa rumus gitu ya dari bentuk akar gitu. Yang menurut aku ini cukup kompleks tapi penting gitu untuk teman-teman pelajari gitu ya. Jadi di sini ada akar A tambah akar B gitu. Nah, seperti yang udah kita pelajari gitu ya di video sebelumnya, jadi bentuk misalkan 2 deh. Nah, 2 ini kan ya sama aja dengan akar 2 kuadrat gitu ya. Jadi ibaratnya ya ini kita ubah ke dalam bentuk akar gitu. Nah, ketika kita ubah dalam bentuk akar, maka ya bilangan ini kita kuadratkan gitu. Nah, sehingga yang ini nanti kita kuadratkan gitu. Lalu kita akarkan. Nah, gitu ya, dimana hasil ini sama dengan yang ini gitu. Nah, lalu di sini kita uraikan. Jadi akar A tambah akar B kuadrat itu adalah akar A tambah akar B kali akar A tambah akar B. Nah, proses yang ini ya sama kayak video sebelumnya gitu ya. Kita kalikan satu-satu gitu. Jadi akar A kali akar A berarti akar A kuadrat, terus akar A kali akar B yaitu positif gitu ya. Yaitu akar AB gitu ya. Nah, ingat lagi sifat akar. Terus tambah akar B kali akar A berarti akar BA atau tambah akar AB gitu. Terus akar B kali akar B berarti akar B kuadrat gitu ya. Lalu ini kalau dijumlahin ya berarti 2 akar AB gitu kan. Nah, lalu di sini akar A kuadrat. Berarti ya sama kayak ini tadi. Berarti akarnya hilang gitu. Jadinya ya A gitu. Terus yang ini jadinya B. Nah, terus ini 2 akar AB. Lalu kita rapikan, berarti ini kita majukan ke depan, berarti A tambah B tambah 2 akar AB. Dan jangan lupa ditulis akarnya juga gitu ya. Nah, sehingga ya hasil akar A tambah akar B adalah akar A tambah B tambah 2 akar AB. Nah, kalau teman-teman mau cari akar A kurang akar B, nanti hasilnya juga sama gitu dari prosesnya. Cuman bedanya di sini, karena ini tanda positif gitu ya untuk yang ini, maka untuk yang ini nanti ini berubah jadi negatif gitu. Nah, untuk prosesnya sama gitu ya. Jadi teman-teman coba turunin sendiri gitu ya. Pasti bisa. Gitu ya. Jadi aku mau kasih tantangan ke teman-teman, coba turunin rumus yang ini, prosesnya sama kayak gini. Nah, nanti teman-teman ya tinggal kuadratin, terus nanti disesuaikan gitu. Nanti hasilnya bakal sama gitu ya. Dan untuk syaratnya itu sendiri adalah ya nilai A harus lebih besar dari B gitu. Supaya ya hasilnya ya menjadi seperti ini gitu. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini ada akar 3 tambah akar 2. Berarti ini bentuknya sama seperti ini. Nah, berarti kita sesuaikan. A-nya adalah 3, B-nya adalah 2. Nah, berarti ya ini jadinya 3, terus B-nya 2 tambah 2 akar AB gitu. 2 akar 3 kali 2 gitu. Nah, di mana 3 tambah 2 itu adalah 5, terus 2 akar 3 kali 2, 6. Berarti 2 akar 6 gitu. Jadi, hasilnya ini adalah akar 5 tambah 2 akar 6 gitu. Terus kita bisa lihat di sini akar 3 kurang akar 2. Nah, bentuknya sama seperti ini. Dan kalau kita lihat, 3 ini lebih besar daripada 2. Nah, berarti ya kita sesuaikan aja dengan bentuk yang ini. Nah, berarti yang ini tinggal kita ganti minus ya, gitu. Jadinya 3 tambah 2, 5. Terus yang ini minus 2 akar 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya ini adalah akar 5 kurang 2 akar 6. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke bentuk akar yang ini, yaitu akar A, terus dikali akar A, terus dikali akar A, sampai dikali akar seterusnya gitu ya. Nah, hasilnya ini adalah A. Nah, untuk pembuktiannya, teman-teman bisa lihat di sini. Kan di sini kita nggak tahu ya berapa nilai akarnya untuk yang ini ya. Jadi kita misalkan sesuatu gitu. Nah, di mana sesuatunya itu adalah X. Nah, dari sini nanti kita akan mencari nilai X-nya itu berapa sih gitu. Supaya dapat hasil akarnya.
Nah, caranya ya kita kuadratkan dulu kedua ruas gitu ya. Jadi ini dikuadratin, ini dikuadratin. Jadinya seperti ini. Lalu ketika ini dikuadratkan, maka kan di sini akarnya hilang ya. Ya kan? Nah, jadinya A kali, ya berarti ini masih tetap sama gitu. Yaitu akar A kali akar A dikali akar A, dan ini terus berlanjut sampai seterusnya gitu. Nah, terus ini X kuadrat. Nah, untuk yang ini, ya karena ini berlanjut terus gitu ya, dikali akar A terus. Nah, ini sama aja dengan yang ini sebenarnya, yaitu X gitu. Jadi, A dikali X sama dengan X kuadrat, di mana dari sini kita coba bagi X kuadrat dengan X, supaya dapat nilai A-nya. Nah, di sini, X kuadrat per X itu adalah X. Nah, sehingga ya A sama dengan X gitu. Nah, berarti kita ganti aja X di sini jadi A. Nah, berarti ya kita dapatkan ya hasil akarnya itu adalah A gitu. Nah, untuk contohnya, di sini ada akar 3 kali akar 3 kali akar 3 sampai seterusnya. Nah, berarti hasilnya adalah ya 3 gitu. Karena di sini A-nya adalah 3. Oke, selanjutnya kita ke sini. Jadi kalau misalkan ada akar A tambah akar A tambah akar A sampai ditambah akar A terus gitu ya. Jadi ini terus gitu. Nah, ini hasilnya adalah setengah kali 1 tambah akar 1 tambah 4A. Nah, di sini aku akan buktikan gitu ya. Nah, untuk prosesnya sama kayak ya cara sebelumnya gitu ya. Nah, dimana kita misalkan akar ini itu adalah X gitu. Nah, dari sini kita akan mencari nilai X-nya gitu. Dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, nanti akarnya ini hilang, berarti jadinya A tambah yang ini tetap gitu. Akar A tambah akar A tambah akar A tambah akar A gitu sampai seterusnya, terus sama dengan X kuadrat. Nah, di mana ini sebenarnya sama dengan yang ini gitu, yaitu X gitu. Jadi A tambah X sama dengan X kuadrat, lalu kita pindahkan X-nya ke sebelah kanan, berarti min X gitu. Jadi A sama dengan X kuadrat kurang X, lalu di sini kita coba manipulasi ke dalam bentuk kuadrat. Jadi ibaratnya, ya kalau dalam bentuk kuadrat kan itu kayak A tambah B gitu ya. Atau gini deh, A kurang B kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Kita ingat lagi ya, sifat sebelumnya yang udah kita pelajari. Nah, terus kita tinggal fokus ke sini. Nah, berarti kan ini min 2AB ya. Nah, ini kan min 1 gitu. Supaya ini jadi min 1, ya kita kalikan min 2 kali setengah gitu. Jadi ibaratnya A-nya itu adalah setengah, B-nya adalah X gitu. Nah, terus ini kan tambah B kuadrat ya. Nah, gitu. Nah, di sini biar jadi B kuadrat ya. Berarti ibaratnya ini A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah setengah gitu ya. Karena di sini X-nya di paling depan. Nah, sehingga ya di sini setengahnya ini kita kuadratkan gitu. Jadi tambah setengah kuadrat. Nah, terus ini kan sebenarnya nggak ada tambah setengah kuadrat kan? Ya, makanya kita kurangkan dengan setengah kuadrat supaya nilainya ini 0 gitu. Nah, sehingga yang ini ya dalam bentuk kuadrat. Nah, kuadratnya itu adalah X kurang setengah kuadrat, terus ini dikurang setengah kuadrat itu adalah seperempat gitu. Lalu kita pindahkan ini ke ruas kanan, berarti A tambah seperempat sama dengan X kurang setengah kuadrat. Lalu kita cari X kurang setengah. Nah, X kurang setengah ya tinggal diakarkan aja yang ini. Nah, gitu ya. Nah, kenapa dia itu nggak plus minus gitu kan? Nah, karena ya ini kan dalam bentuk akar ya, pasti hasilnya bakal positif gitu. Makanya ini tuh nggak dibuat dalam bentuk plus minus, jadi hanya positifnya aja. Lalu di sini min setengah kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi X sama dengan setengah tambah akar A tambah seperempat. Lalu kita samakan penyebutnya, berarti di sini ya ini dikali 4 gitu, berarti 4A tambah 1 per 4. Lalu di sini ingat lagi sifat akar, yaitu akar A per akar B sama dengan akar A per B. Jadi ini kita kembalikan ke sini, jadinya akar 4A tambah 1 per akar 4. Nah, jadinya ya akar 4 itu kan 2 ya. Nah, jadinya setengah tambah akar, yang ini kita rapikan lagi biar kita sesuaikan, 1 tambah 4A per, ya tadi akar 4 itu adalah 2.
Lalu di sini kan setengahnya bisa kita keluarkan kan. Jadinya X sama dengan setengah kali 1 tambah akar 1 tambah 4A gitu. Sehingga ya hasilnya X di sini kita ganti dengan yang ini. Nah, sesuaikan dengan yang ini gitu. Nah, sehingga kalau misalkan dia dalam bentuk minus, maka satunya di sini kita ganti jadi min 1 gitu. Sementara yang ini tetap gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba sendiri gitu ya supaya teman-teman bisa tahu nih penurunan rumusnya seperti apa. Oke, sekarang kita ke contoh. Jadi misalkan ada akar 3, kurang akar 3, kurang akar 3, sampai seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari polanya mirip kayak ini gitu ya. Nah, berarti di sini A-nya adalah 3. Nah, terus karena dia negatif, berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti setengah kali min 1 tambah akar 1 tambah 4A. Berarti 1 tambah 4 kali 3. Nah, berarti di sini 4 kali 3 kan 12, tambah 1. Nah, gitu kan. Nah, 1 tambah 12 itu adalah 13, berarti akar 13. Berarti hasil ini adalah setengah kali min 1 tambah akar 13. Nah, terus akar 5 tambah akar 5 tambah akar 5 sampai seterusnya. Nah, polanya ya mirip kayak yang ini, gitu ya. Nah, sehingga ya tadi seperti aku bilang, ya ini yang berubah gitu ya, jadi positif. Nah, berarti setengah kali 1 tambah akar 1 tambah 4A. Berarti ya A-nya 5, berarti 4 kali 5. Terus yang ini kan 4 kali 5, 20, tambah 1 ya berarti 21 gitu ya. Nah, terus ya ini ya tetap aja gitu. Jadi setengah kali 1 tambah akar 21. Gitu. Jadi nilai ini sama dengan yang ini. Gitu. Oke, sekarang kita udah selesai membahas materi atau submateri tentang bentuk akar lainnya gitu ya. Nah, jadi menurut aku tantangan dari bentuk akar itu sendiri ya bagian yang ini gitu ya, karena ya menurut aku ini cukup kompleks gitu untuk dipelajari. Jadi teman-teman bisa latihan terus gitu ya, karena ya dengan latihan teman-teman pasti bisa. Oke, semangat. Dadah.